Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Johandrio MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pendidikan SDMI. Kepada teman-teman yang saya sayangi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Desi Isnaini selaku moderator, dan saya bersama rekan saya Mbak Dwi Rahmawati selaku pendamping saya yang akan membantu menjelaskan beberapa materi dari makalah kami. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mbak Dwi memulai materinya. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi program pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Selain itu, tujuan evaluasi dalam pembelajaran menurut Nana Sujana 2017 halaman 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa. 2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian. 4. Memberi pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang nomor 3 adalah komponen evaluasi program pembelajaran. Hal-hal penting yang diukur pada setiap evaluasi pembelajaran antara lain: 1. Reaksi atau reaction. Reaksi dapat diukur dari apa yang dipikirkan oleh peserta didik, tingkat kepuasan peserta didik terhadap pelayanan, dan keinginan-keinginan yang belum dapat dipenuhi oleh penyelenggaraan pendidikan. 2. Belajar atau learning. Belajar dapat diukur dari semua perubahan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui adanya perubahan, maka perlu diadakan pengukuran sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, perilaku atau behavior. Pengukuran perilaku hanya dapat dilakukan apabila peserta didik memiliki reaksi positif terhadap program pembelajaran dan tugas-tugas belajar telah dapat diselesaikan. Evaluasi perilaku menjadi kurang efektif apabila dilakukan kepada peserta didik yang kurang berminat terhadap program pembelajaran dan tidak mampu mengikuti program pembelajaran sampai dengan tuntas. Selanjutnya, yang keempat yaitu adalah hasil atau result. Evaluasi hasil dilakukan setelah peserta didik selesai mengikuti program pembelajaran selama 1 periode waktu, dapat selama 1 semester maupun 1 tahun angkatan pelajaran. Hasil akhir dapat berupa peningkatan prestasi hasil belajar, perbaikan pemahaman konsep, peningkatan pengetahuan dan wawasan, kemampuan pemecahan masalah, serta penalaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Di sini masih ada beberapa materi yang akan saya lanjutkan. Langsung saja, yang keempat atau poin keempat ada aplikasi evaluasi di era modern. Di era teknologi modern saat ini, pembelajaran atau proses evaluasi seringkali dianggap tidak efektif dan cenderung subjektif ketika guru memberikan penilaian. Dengan keadaan guru yang tidak hanya mendidik peserta didik, guru juga diharuskan mengevaluasi peserta didik tersebut
kebiasaan yang terjadi dalam proses evaluasi. Guru hanya memberikan sebuah kertas lembar jawaban yang harus diisi oleh peserta didik. Dengan menggunakan teknologi, sangat memungkinkan untuk membantu perkembangan dan kemajuan hasil belajar peserta didik. Guru dapat memberikan fasilitas sebagai media evaluasi pembelajaran, dan di sini ada banyak aplikasi Android yang tersimpan di Google Play dan bisa digunakan oleh para pengguna smartphone Android. Aplikasi tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran Bapak dan Ibu guru di kelas, tugas peserta didik di rumah, atau saat penilaian. Berikut 7 aplikasi Android yang membantu guru untuk pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi Zipgrade. Aplikasi ini sangat membantu para guru yang tidak memiliki mesin pemindai jawaban saat mengoreksi LJK atau lembar jawaban komputer peserta didik. Guru tidak lagi mengoreksi secara manual dengan melubangi LJK atau menggunakan plastik transparan secara manual. Cukup dengan menggunakan aplikasi Zipgrade. Kemudian yang kedua ada Google Form. Aplikasi Google Form ini sebenarnya berada di dalam Google Drive. Dengan aplikasi ini, guru dapat membuat soal secara online maupun offline. Peserta didik bisa mengerjakan secara langsung dengan mengisi nama, kelas, dan jawaban saja. Nantinya, guru bisa mengoreksi secara langsung melalui Google Form tersebut dengan melakukan pengaturan jawaban yang benar dan penilaiannya. Yang ketiga ada aplikasi Edmodo. Aplikasi media sosial ini memungkinkan interaksi antara guru, murid, dan juga orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Guru membuat akun kemudian mengundang siswa untuk mengikuti pembelajaran dan orang tua dalam berdiskusi mengenai perkembangan anaknya. Ada aplikasi selanjutnya yaitu Kahoot. Aplikasi ini memungkinkan guru membuat akun dan membuat kuis atau soal pilihan ganda secara online. Setelah guru membuat kuis atau soal, maka PIN-nya diberikan kepada siswa untuk mengerjakan kuis atau soal tersebut. Syaratnya, tentu peserta didik harus membuat baru bisa menjawab kuis atau soal tersebut. Yang kelima ada KineMaster. Aplikasi edit video. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk membuat video pembelajaran. Fitur-fiturnya yang mudah dan menarik membuat aplikasi edit video KineMaster ini tidak susah untuk dipelajari oleh siapapun termasuk Bapak dan Ibu guru. Sayangnya aplikasi KineMaster yang gratisan masih terdapat watermark, sedangkan yang bebas watermark tentu harus berbayar. Yang keenam ada pemindai teks atau OCR. Biasanya Bapak dan Ibu guru sering mencari materi dari berbagai buku atau literasi lainnya, tetapi karena banyak, biasanya harus diketik terlebih dahulu. Kini ada aplikasi yang bisa mengatasi hal tersebut. Bapak dan Ibu guru hanya menggunakan kamera smartphone Android dan aplikasi pemindai teks. Semua bisa diatasi. Yang terakhir ada aplikasi Image. Dengan aplikasi ini, guru dapat membuat presentasi online dengan teknologi HTML5. Penggunaannya dapat membuat, menentukan, dan membagikan hasil presentasi tersebut melalui cloud. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada rekan saya ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau dapat kita pahami bersama-sama, dapat kita gunakan untuk pembelajaran di tempat kita bekerja masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.